kayak aku sering kayak misalnya aku nanya nih mau yang mana gitu, terus kayak atau bagusan yang mana gitu, yang ini aja gitu, tapi habis itu ntar aku enggak, yang ini mah jelek, ini mah harusnya kayak gini gini gitu. Itu Jadi kayak dan aku jadinya nggak menghargai. kadang kalau aku mengkomunikasikan apa yang ada di kepalaku gitu ya Ci, yang aku harapkan, kadang aku juga takut aku terkesan menuntut dia gitu loh. Udah tahu nih bakal kecebur, tapi mau. Cewek itu butuhnya disayang, sedangkan cowok itu butuhnya dihargai kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita melatih. Kalau kita nggak latih kan nggak bisa ngambil keputusan nih ya, jadi harus mengizinkan. Kita juga perlu ngasih tahu kepada pasangan kita apa sih yang jadi harapan kita. Karena pasangan kita itu tidak dengan sendirinya bisa membaca apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Wah, Dia aku bukan sangat cenayang. guilty. Memang sih tipe kepribadian dominan itu akan jauh lebih mudah secara natural untuk memimpin dibandingkan yang tipe yang steady gitu ya. Nah, salah satu tips yang aku lakukan di awal-awal pernikahan terutama gitu ya, dan itu susah adalah menyuruh ya kasih kesempatan suamiku untuk memilih dan aku mengikuti keputusannya gitu ya. Hai guys, welcome back to Chill. Anything you can spill? Chill. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber baru nih guys. Ting 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 ting. Boleh perkenalkan diri Ci? Halo, nama saya Selviana Indrawati, saya biasa dipanggil Selvi. Untuk keseharian saya sekarang, saya mengajar di Universitas Pelita Harapan untuk mata kuliah Wawasan Dunia Kristen. Kebetulan saya sudah menikah hampir 20 tahun, anak saya 1, kakinya 4. Namanya? Miki, tapi udah almarhum. Oh. Miki itu adalah anjing Chihuahua, jenis kelamin jantan, dan kemudian mati karena udah tua. Ya. Aku juga sebagai pemilik anjing ikut turut berduka cita. Terima kasih buat empatinya. Tadi Ci Selvi kan bilang Ci Selvi dosen ya. Iya, betul. Itu dosen tuh sesuatu pekerjaan yang aku gak pernah bayangin tau. Karena maksudnya untuk jadi dosen tuh kan harus bisa memimpin, harus bisa kayak mendominasi satu kelas gitu. mahasiswa Apalagi yang mahasiswa. rebel, yang Betul. mengil. Iya, Banyak yang baik betul. kok. Oh, maaf ya anak UPH. Enggak Padahal banyak kita yang juga baik. pernah jadi mahasiswa ya. Iya, aku pas jadi mahasiswa soalnya agak Iya. mengil. Masih bisa dikendalikan, tenang. Ah ya, tapi masih bisa dikendalikan. Berarti Oke, Ci Selvi Oh. ini ya, maksudnya sifatnya bisa gitu mendominasi memimpin untuk di satu kelas gitu ya Ci ya. Iya, jadi saya memang tipe orang yang dominan gitu ya. Jadi beberapa kali tes kepribadian seperti kolerik sanguin dan teman-temannya, saya kolerik. Kemudian kalau oke. tesnya DISC yang dominan, inspire, steady dan sebagainya, saya inspire dominan gitu. Jadi memang tipenya seperti itu. Itu cukup menolong sih untuk bisa mengelola kelas dan sebagainya. Iya, betul. Berarti ngomong-ngomong soal dominan, sebenarnya pas banget. Karena topik hari ini kita bahasnya tentang relasi. Oh, bukan. Bukan. Tentang ya, tetot gak Tet. masuk. Tentang Gimik ya guys. relasi, gimmick doang kok guys. Tentang relasi Betul. antara pasangan pria dan pria dan laki-laki. Waduh, Tet. Loh, kok jadi Nggak boleh LGBT? gitu ya, nggak boleh. Pria dan perempuan. Yang dimana perempuannya dominan. Oke. Oh. Nah, Nah. kalau aku sebenarnya kalau di DSC itu aku bukan dominan sih, Ci, tapi aku sendiri kalau dalam soal relasi ya, aku dan mungkin karena aku ngelihat mamiku ya. Mamiku juga tipe orang yang cukup dominan gitu. Dibanding dengan papaku gitu. Jadi ketika awal-awal mereka pacaran, mamiku juga suka cerita kayak biasa tuh mamiku yang lebih apa ya, Nentuin tempat cakep-cakep. makan. Betul, nentuin tempat makan, mengambil keputusan, terus yang kayak lebih berpikir jauh, mungkin kayak kalau mau begini harus kayak gimana, harus begini gimana gitu-gitu. Sedangkan papaku dulu yang kayak lebih tipikal ngikut gitu-gitu. Nah, terus aku jadi mungkin kayak agak ngikut juga gitu ke mamiku, kayak jadi kalau misalnya aku
dalam modeling gitu ya. Jadi Iya. melihat ya contohnya seperti itu, perempuan Betul. tuh seperti itu gitu betul ya. ya. Jadi kayak dalam banyak hal aku lebih cak-cak gitu, lebih kayak Satset gitu ya. satset gitu ya. Dan kebetulan cowokku juga tipe yang lebih kayak kalem, ngikut kayak gitu. Oke, kalau saya nangkap sekilas kayaknya dominan yang dimaksud di sini adalah mungkin si perempuan itu lebih agresif, kemudian lebih berani mengambil keputusan, berani mengekspresikan perasaan, Ya. begitu ya. Jadi kesannya seolah-olah si perempuan lah yang memimpin di dalam sebuah relasi, Iya, gitu ya. betul, Oke. betul. Oke, Kalau oke. Feby gimana? Kalau aku ya, aku ngelihat diriku dan sekitarku juga lebih dominan sih si perempuannya. Jarang aku ngelihat kayak oh cowoknya yang lebih dominan nih. Paling kayak cuman 1-2 orang gitu loh temanku yang kayak ceweknya emang yang kayak tipenya ngikut, terus cowoknya yang lebih kayak ayo kita ke sini. Nah, tapi kalau di hubunganku sendiri dan mamiku gitu ya, kami berdua tuh sama-sama tipe yang lebih dominan. Kayak cowoknya tuh yang ngikut, yang kayak mau kemana terserah deh. Yaudah makan ini yuk gitu, ke tempat ini yuk, ke pameran yuk gitu. Tapi cowoknya yang lebih kayak oh oke ngikut. Nah gitu. Jadi kalau menurut Ci Selfie, Cici sendiri gimana gitu? Kalau saya pribadi sih ngelihatnya dominan atau tidak itu sebetulnya dipengaruhi juga dengan tipe kepribadian. Jadi bukan hanya gender gitu ya. Jadi tidak semua laki-laki itu penurut dan tidak juga semua perempuan itu dominan seperti itu. Betul. Jadi memang dipengaruhi oleh tipe kepribadian tertentu. Sehingga memang akan ada laki-laki yang dominan, perempuan yang dominan, laki-laki yang jauh lebih kalem dan perempuan yang lebih kalem. Pastinya gitu ya, karena itu kepribadian gitu, seperti itu. Tidak hanya karena gender. Nah, kalau saya pribadi saya ingin menyoroti dari sudut Alkitab gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Alkitab itu melihat laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau saya pribadi kembali pada penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di situ saya menyimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan Tuhan setara. Gitu ya. Sehakikat. Jadi kata yang dipakai pun akar katanya sama, Adam dan Adamah gitu ya, laki-laki dan perempuan, man and woman. Jadi menunjukkan kesetaraan sebetulnya bahwa ini hakikatnya sama, kemudian derajatnya sama, tetapi berbeda di dalam tugas dan panggilan. Itu yang saya pahami. Dan kemudian dilanjutkan dengan relasi pernikahan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Di situ dijelaskan bahwa laki-laki itu adalah kepala di dalam pernikahan. Gitu ya. Dan kemudian di situ juga dijelaskan seorang laki-laki gitu ya harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan berkorban untuk jemaat. Dan sebaliknya perempuan diminta untuk tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Nah, sesudah kejatuhan dalam dosa, seringkali ayat ini salah ditafsirkan. Seolah-olah sepertinya wah, perempuan itu kelas 2 ya, makanya disuruh tunduk kepada suaminya gitu ya. Atau kalau enggak, oh perempuan itu ditindas ya, makanya harus nurut sepenuhnya kepada laki-laki. Sebetulnya enggak gitu ya. Kalau kita bicara tentang penciptaan di awal, kemudian dikaitkan dengan ordo dalam pernikahan, di Alkitab itu Tuhan menetapkan beberapa ordo. Misal, orang tua dan anak gitu ya. Di dalam ordo orang tua dan anak jelas orang tua dipilih Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan mengasuh dan mendidik anaknya. Ada tatanan di situ gitu ya. Tapi kan di situ tidak ada penindasan. Maksudnya bukan berarti wah kalau jadi orang tua berarti boleh semena-mena terhadap anaknya atau kemudian posisinya lebih tinggi daripada anaknya, kan nggak gitu. Itu bicara tentang tatanan pengelolaan yang Tuhan rancang untuk sebuah keluarga gitu kan. Pernikahan juga begitu. Jadi dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan, Tuhan menetapkan laki-laki sebagai kepala, itu bukan sebagai penindasan, bukan juga sebagai perbedaan hakikat dan derajat, bukan. Tetapi di dalam tatanan pernikahan, laki-laki itu Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di dalam pernikahan, seperti itu. Berarti ya balik lagi kayak tadi ya, kayak orang tua anak tuh sesimpel peran aja kali ya. Mungkin kalau dibilang posisi ya sama-sama setara. Sebenarnya kayak orang tua anak pun mereka sama-sama setara derajatnya gitu. Sama halnya dalam hal suami istri ya laki-laki perempuan juga setara gitu derajatnya. Cuma ketika dalam pernikahan
posisinya ada yang sebagai ordo, ada kepala. tatanan, Iya. gitu ya. Tatanan. Nah kemudian kalau dibilang, tapi ayatnya bunyinya, hai istri tunduklah kepada suamimu. Betul, tetapi ayat itu tuh barengan antara tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu statementnya jelas di dalam Efesus seperti itu. Iya. Jadi ketika kedua hal itu terjadi bersamaan, maka tunduk itu bukan karena paksaan, ketakutan, atau penindasan. Tunduk karena dicintai. Gitu ya. Bagaimana mungkin seorang perempuan tidak tunduk kepada laki-laki yang mencintai dia sampai mau mati buat dia gitu. Kalau kita lihat Efesus begitu kan bunyinya ya. Betul. Seperti Iya. itu. Berarti konteks kata tunduknya itu yang sebenarnya lebih ke kita juga jangan baca ayat itu jangan kayak cuman sepotong gitu loh. Oh tunduk langsung nih berarti langsung Iya, kayak sensi gitu. betul, Kan betul. pasti perempuan sekarang ini lagi boomingnya feminis kan. Langsung kayak salah nangkep tunduk gua bisa kayak gini dong. Berarti ini artinya gak setara bla 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 Iya, bla 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 betul, kayak gitu. betul. Tapi kayak harus dibaca baik-baik dalam kalimat itu apa, konteksnya apa dipahami dulu gitu ya. Dan maksudnya mungkin juga sebagai laki-laki juga nggak bisa yang kayak, oh gue kepala nih, gue bisa semena-mena. Tidak, kamu harus mengasihi perempuan seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu. Artinya kamu harus rela mati. Itu kayak itu kayak maksudnya beban yang tanggung jawab yang Yang harus harus dipikul ikut. sebagai laki-laki, sebagai kepala adalah rela mati gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah ya, kayak setara gitu. Jadi kalau keduanya dilakukan secara bersamaan, tunduk dan mengasihi ini bersamaan, saya boleh mengkalimatkan mungkin begini. Laki-laki itu merasa dicintai ketika dia dihargai, dan perempuan itu merasa dihargai ketika dia dicintai. Itu adalah ayat closing di akhir di Efesus 5 ayat 33. Nah, Sorry. Aku bacain aja dulu ya. Jadi di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu ada satu closing ayat yang cukup bagus di bagian akhir ayat 33. Bunyinya begini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari situ saya menyimpulkan sebetulnya laki-laki itu akan merasa dicintai ketika dia dihargai. Dan perempuan itu merasa dihargai ketika dia dicintai. Jadi perintahnya jelas, yang satu disuruh tunduk, yang satu disuruh mengorbankan, karena ya terkandung Ya, dua itu. Betul. Mengorbankan. aku pernah dengar ini sih. Jadi cewek itu butuhnya disayang, sedangkan cowok itu butuhnya dihargai kayak gitu. Aku pernah dengar itu. Betul. Apakah itu benar? Betul, karena pernah ketika dengar dihargai, si pria akan merasa dicintai. Betul. Makanya kan ayatnya jelas ya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tapi pada waktu yang bersamaan, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Kristus rela berkorban dan mati untuk jemaatnya. Ya. Gitu. Mungkin itu kenapa ini aku cerita sedikit dari Silakan. pengalamanku ya. Kayak mungkin kenapa kita perlu ada waktunya kayak ngasih kesempatan gitu mungkin ke pasangan kita yang cowok gitu, kayak untuk kayak dia mengambil keputusan, untuk dia memilih dan kita mengikuti gitu. Karena mungkin ya aku sering sih, maaf ya kalau misalnya dia nonton, tapi ya kayak kayak aku sering kayak misalnya aku nanya nih mau yang mana gitu, terus kayak atau bagusan yang mana gitu, yang ini aja gitu, tapi habis ntar aku enggak, yang ini mah jelek, ini mah harusnya kayak gini. Itu Jadi kayak dan aku jadinya nggak menghargai. aku relate bersalah, sih. guys. Iya. Perasaan bersalah. Aku relate juga sih. Maksudnya kayak benar kayak aku padahal tahu gitu loh kayak ya cowok itu butuhnya dihargai dan aku nuntutnya untuk dia sayang sama aku, tapi at the same time aku merasa aku kurang mampu untuk melakukan hal itu gitu. Aku menyadari hal itu kayak Kadang ketika aku berusaha untuk ngasih dia kesempatan buat ngambil keputusan gitu kan, kayak bagusan yang mana nih bajunya, terus dia bilang kan yang ini aja. Nah aku tuh kayak tapi ini lancai banget, aku kayak nggak mau yaudah yang ini aja gitu. Aku tetap ngambil ujungnya, soalnya aku pada ngambil akhirnya kita keputusan sendiri lagi, gitu karena ya. aku merasa kayak oke keputusan lu jelek, jadi at the same time aku nggak menghargai keputusan dia gitu kan. Oke, saya mau kasih tips nih ya. Memang sih tipe kepribadian dominan itu akan jauh lebih mudah secara natural untuk memimpin dibandingkan yang tipe yang steady gitu ya.
Nah, salah satu tips yang aku lakukan di awal-awal pernikahan terutama gitu ya, dan itu susah adalah menyuruh ya kasih kesempatan suamiku untuk memilih dan aku mengikuti keputusannya gitu ya. Tapi ada kemungkinan kayak tadi itu, misalkan dikasih pilihan baju biru atau baju merah, dia pilih biru tapi biru jelek gitu kan. Nah, di awal-awal waktu aku ngelatih dia untuk memilih, aku memastikan dua pilihannya sama-sama bagus. Ya, Biar kita lebih rela untuk Betul. menerima. iya, biar kita Betul. lebih rela mengikuti gitu. Ya, nanti Iya, lama-lama iya. baru kita kasih pilihan yang sulit antara yang jelek sama yang bagus gitu ya. Dan iya, mungkin itu juga berarti untuk melatih diri kita. Tapi kalau juga ya. beneran jelek ya mesti rela ya, karena kan Iya. sedang melatih diri untuk Ya, taat betul. gitu ya. Betul, betul. Seperti Ya. itu. Melatih diri juga untuk iya, benar. Jadi itu pembentukan untuk keduanya sih. Yang satu dibentuk Betul. untuk Ngambil keputusan. mengambil keputusan, Iya. yang satunya dibentuk untuk belajar taat. Belajar bukan taat ya, apa ya? Belajar Itu menerima menerima. keputusan. Iya, ya. belajar Dan menerima mengikuti keputusan gitu. Dan mengikuti. dan Ha-ha. mengikuti. Iya, dan mengikuti kepala jadinya. Wah, Iya. itu PR sih buatku. Maksudnya aku karena secara unconsciousnya gitu kayak mengambil keputusan gitu kan. Jadi kayak harus disadarkan untuk kayak ayo coba ngikut keputusan cowoknya gitu. Kadang aku lebih berasa kayak kadang tuh aku mau ngasih dia kesempatan tuh lebih ke karena penasaran dia tuh maunya yang apa gitu loh. Tapi kayak tetap aja di ujung keputusannya di aku kayak gitu. Tetap Nah, Kayak itu cuma yang penasaran. itu yang harus dilatih. Jadi tetap Iya, kalau kita suruh orang milih, ya kita harus rela gitu dipilihin gitu ya, walaupun mungkin pilihannya nggak selalu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita melatih. Kalau kita nggak latih kan nggak bisa ngambil keputusan nih ya, jadi harus mengizinkan. Termasuk kalau buat saya sih buat aku sih waktu awal-awal pernikahan tuh beratnya adalah udah tahu nih bakal kecebur tapi mau, ya sudah nggak apa-apa. Jadi akhirnya dalam hidup ini aku mesti belajar membiarkan kecebur, kalau perlu kecebur bareng nggak apa-apa, habis itu kita belajar untuk nggak kecebur lagi gitu. Iya. Dan itu buat perempuan iya, dominan benar, rasanya benar. susah ya. Itu Benar, pergumulan. benar. Aku Kayak juga gelar-gelar. pernah kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya dalam hal apa ya? Misalnya dalam hal frekuensi ketemu gitu, misalnya kayak aku pengen ketemunya lebih sering gitu, sedangkan dia menurut dia tuh ketemunya kayak misalnya aku pengen seminggu ketemu 2 kali gitu, sedangkan menurut dia seminggu sekali itu cukup gitu. Nah, kadang tuh aku pengen kalau misalnya kayak aku yang ngajak gitu kan, jadi kayak kesannya aku yang berinisiatif, mungkin kayak aku jadi lebih mendominasi dalam relasi ini gitu. Nah, jadi kayak kadang akhirnya aku memutuskan tuh kayak udah deh ngikut dengan tempo dia gitu, meskipun pada akhirnya nggak terjadi sesuai dengan yang aku mau, ketemu seminggu 2 kali, tapi akhirnya menyesuaikan tempo dia seminggu sekali. Ya oke lah gitu, belajar Oke. gitu. Dalam hal itu sih setuju ya, maksudnya poinnya adalah kita belajar untuk mengizinkan orang mengambil keputusan, dan kalau keputusan itu tidak sesuai dengan yang kita mau, kita belajar untuk taat gitu ya. Cuman di satu sisi ini bukan masalah dominan atau tidak, kita juga perlu ngasih tahu kepada pasangan kita apa sih yang jadi harapan kita. Karena pasangan kita itu tidak dengan sendirinya bisa membaca apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dia bukan cenayang. Harus dilatih gitu ya, harus dilatih. Pasangan kita bukan cenayang, guys. Jadi harus dilatih gitu ya. Cara latihannya ya kita mesti ngasih tahu, ngomong. Kesannya, aduh kok mesti ngomong sih? Ya iya, kalau nggak ngomong gimana tahu gitu kan ya. Iya, benar. Jadi harus dikasih tahu. Dan ada orang yang dikasih tahu sekali tuh masih masuknya sedikit, jadi harus dikasih taunya berkali-kali. Gitu. Kadang Itu mereka sih. tuh Ya, kayak itu bukan masalah dominan nggak dominan ya. ini kayak lagi Ini menyerang agak pihak. off topic, Iya, iya. tapi itu Aku keinget itu sebuah ini. pergumulan. Jadi jadi tadi kan Cici bilang yang kayak kecebur itu kan, istilah kecebur. Aku keinget ini kecebur gak ya sebenarnya. Tapi salah satu contoh aja ya, karena kemarin ini aku baru ngalamin, Ci. Waktu itu aku mau pesan tiket nonton sama pasanganku kan. Aku udah bilang, karena itu kan aku tahu filmnya akan booming. Aku bilang pesan dari hari sebelumnya. Dia mengambil keputusan untuk besok aja pesannya. Akhirnya pas besok dia mau pesan, tiketnya habis. Nah, iya, jadi benar, itu salah satu momen kecebur aku yang aku kayak kesel banget, kayak tuh kan udah bilang, tapi aku kayak gak bisa marah karena kayak ya udah, aku Ya. sudah membiarkan dia untuk mengambil keputusan. Jadi ya udah, akhirnya dia merasakan suenya. Iya. Jadi dia baru kayak belajar kayak oh iya, harusnya benar. dengerin kata itu gitu. Jadi kayak harus belajar juga cowok dan perempuan maksudnya. Betul. Iya, jadinya kayak ya akhirnya membiarkan kecebur untuk tahu
untuk yang belajar mana bener kalau- salahnya gitu ya. Terus nanti di level berikutnya kita yang dominan harus belajar bagaimana berdiskusi dan berpendapat tanpa membuat orang itu merasa didominasi. Iya. Itu Itu juga PR jadi berikutnya ya. juga. Itu PR berikutnya. Jadi PR kita tuh juga banyak sebagai perempuan. Iya. PR pertamanya adalah melatih dulu untuk bisa mengambil keputusan, berani mengambil keputusan dengan konsekuensi yang ada. Nanti PR kedua, kitanya yang mesti melatih diri kita gimana cara berdiskusi, Mengkomunikasikan, tapi tidak membuat orang Iya. merasa didominasi gitu. Iya. Itu itu gimana tuh, Ci? skill praktisnya, Ci. Itu Iya. penting banget sih. Tips. Kalau saya sih lebih ke coba menempatkan, dengerin dulu deh dia maunya gimana gitu. Nah dari situ kemudian ditanggepin, tapi lebih kembali ke dia yang lebih banyak berpendapat sih, kita nanggepin gitu. Soalnya kecenderungan dominan itu kan kita yang berpendapat nanti gitu Iya, ya. iya, iya, Nggak, dengerin dulu aja dia maunya gimana. Terus ya kita counter dari situ, yang kita harapkan seperti ini gitu. I see. Jadi Bener, kesannya bener, setara bener. ya. Jadi kesannya setara, kan ada bagian dia, ada bagian kita gitu. Betul. Aku pernah mengalami kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku mau ngomong A B C D E gitu. Tapi sebelum aku ngomong A B C D E, kalau aku tuh mungkin bukan terkesan mendominasi ya. Aku gak pengen terkesan menuntut gitu. Jadi jadi oke, sebelum aku ngomong aku mau A B C D E, aku tanya dulu ke dia kalau menurut dia gimana gitu. Nah, dari dia poinnya itu biasanya cuma misalnya B D E gitu. Berarti ya Tambahkan sisanya. akhirnya cuma membalas, oh dari aku tuh harusnya BDE-nya tuh kayak gini gitu. Ada A sama C, akhirnya aku nggak ngomong karena kayak biar nggak terlalu Terkesan dari aku menuntut. gitu ya, aku yang banyak minta gitu. Iya sih ya. Aku relate. Aku kayak merasa takut kadang kalau aku mengkomunikasikan apa yang ada di kepalaku gitu ya, Ci. Yang aku harapkan, kadang aku juga takut aku terkesan menuntut dia gitu loh. Jadi kayak kadang aku juga nyampein, ini aku nggak nuntut, tapi kalau bisa yaudah. Tapi kalau misalnya menurut lu nggak bisa, yaudah jangan gitu. Ya sih, itu satu pergumulan sih buat kita yang tipe dominan gitu ya, yang lebih ekspresif mengungkapkan apa yang kita mau. Dan terkadang proses latihannya panjang. Jadi misalnya gini, ada perbedaan antara saya menjelaskan ekspektasi saya gitu ya, dengan saya menerima kalau kamu nanti pun tidak bisa nyampe ekspektasi itu. Nah, seringkali yang membuat pria merasa tertekan adalah dia dikasih ekspektasinya, tapi kalau nggak nyampe tuh rasanya kayak gagal gitu. Iya, Jadi kita iya, perlu itu memberikan benar, jaminan benar. bahwa nggak apa-apa kalau nggak nyampe pun, karena yang kita Iya. harapkan sebenarnya adalah usaha untuk mencapai itu gitu. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita menerima gitu ya. Iya, aku keinget mama papa aku udah jadi ya ini kita kayak Ini banyak banget tektokan. sharingnya sih. Iya, papaku tuh sering terbeban untuk menjemput mamaku. Dan terbebannya tuh suka sampai stres, sampai kadang mamaku ikutan stres kayak, terus mamaku tuh suka bilang kayak, gak apa-apa kalau nggak bisa jemput, nggak usah stres gitu, aku bisa pulang sendiri kayak gitu. Ya, jadi kita ngasih tahu ekspektasi kita yang kita harapkan seberapa, cuma sekaligus memberikan jaminan bahwa kalaupun itu tidak dicapai, kita tetap mengasihi dan mencintai Iya, dan menerimanya dan kayak gitu. it's okay gitu ya. Tapi bukan berarti it's okay itu kita membuang ekspektasi, enggak sih. Nggak salah kok kita punya ekspektasi, dan nggak salah juga itu dikomunikasikan. Wah, Karena kalau nggak dikomunikasikan kan nggak tahu ya. Betul. Itu Nanti gitu. quotes ada juga. quotes di sini. Oke, Iya, oke. quotes dari Ci Selvi. Tut. Wah, Iya iya, sih. betul, Itu betul. iya. Nggak salah punya ekspektasi. logika cowok kayak antara A ya A, B ya B. Jadi kalau misalnya ini nggak terjadi, berarti langsung dia nggak sayang gue nih. Oh iya, Iya, benar, kadang benar, kan benar. cara pola pikir yang aku perhatikan ya, cara pola pikir pria dan perempuan tuh berbeda gitu loh. Banyak banget. Banyak banget perbedaannya gitu. Jadi semoga kalian yang para cowok juga pas nonton ini kalian mendapatkan pencerahan gitu. Betul. Oke, berarti buat kita cewek-cewek yang biasanya dalam relasi tuh kayak lebih dominan gitu ya. Tadi udah ada tips-tipsnya ya. Mungkin kayak pertama kita kasih kesempatan untuk pasangan kita mengambil keputusan. Terus Ya. kalau misalnya udah, nah kita juga bisa belajar gimana cara berdiskusi tanpa terlalu mendominasi, terlalu menuntut gitu ya. Pertama kita Ya. dengerin dulu dari pasangan kita kayak gitu-gitu. Karena memang seharusnya ya ketika nanti di pernikahan adalah istri itu tunduk pada suami gitu, dan suami yang Mengasihi. nantinya akan mengasihi kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Gitu. Oke deh. Wah, Wow.
Oke deh, berarti selesai sudah pembicaraan kita hari ini. Thank you banget Ci Selfie untuk insight-insightnya. Sama-sama. Dan teman-teman semua jangan lupa nantiin next episode kita masih bersama dengan Ci Selfie. Kita bakal bahas tentang see you next week. See you next Stay week. tune ya. Stay tune guys. Jadi Oke deh. Jangan lupa untuk komen-komen di kolom komentar kita, Betul. sharing-sharing tentang gimana sih kalian sama pasangan kalian, relasinya. Terus udah gitu jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada podcast, ada Spotify. ada Noise, dan jangan lupa untuk download aplikasi kita di mana kita juga bisa saling share pergumulan kita dan kita bisa saling mendoakan di mendukung. sana. Dan ada konten-konten juga di sana tentu saja. Oke deh. Oke. See you next week teman-teman. Jangan lupa untuk terus stay tune di Chill. Anything you can spill. Chill.